Pada episode Killing Series sebelumnya, On The Spot pernah membahas tentang sosok pembunuh berantai bernama Ferry Idam Heriansyah atau lebih dikenal dengan nama Rian Jombang. Rian adalah pelaku 11 pembunuhan berantai secara sadis para korbannya. Namun jauh sebelumnya, pada abad ke-19, Inggris juga memiliki cerita mengerikan tentang seorang sosok pembunuh berantai paling kejam dan menghebohkan pada saat itu. Sosok pembunuh tersebut dikenal dengan sebutan Jack the Ripper. Kepopuleran Jack the Ripper sebagai seorang pembunuh kejam di daratan Inggris ternyata menginspirasi banyak penulis cerita dan film. Sampai saat ini, setidaknya sudah ada 7 film yang mengisahkan Jack the Ripper. Hal ini jelas menggambarkan betapa mengerikannya sosok pembunuh yang satu ini. Lalu seperti apa sosok pembunuh Jack the Ripper ini? Mengapa ia begitu dikenal hingga ke seluruh dunia? Berikut ini, kami akan mengupas kisah sosok pembunuh kejam berdarah dingin ini dalam episode Special On The Spot Killing Series Jack the Ripper. Jack the Ripper adalah julukan untuk sosok seorang pembunuh berantai paling sadis sepanjang sejarah. Ia melakukan pembunuhan pada 1800 London, Inggris. Sejak 1882, wilayah The London di Inggris merupakan wilayah yang penuh sesak dengan para pengungsi Yahudi dari Eropa Timur dan warga Rusia. Ditambah lagi dengan kondisi pekerjaan dan sejumlah perumahan yang memburuk karena terlalu banyak imigran. Kasus kejahatan pun meningkat. Sejumlah perampokan dan kekerasan juga sudah menjadi hal yang lumrah di Whitechapel, Inggris ini. Para korban pembunuhan Jack the Ripper merupakan wanita tunasusila dari Whitechapel, sebuah red light district. Seluruh korban ditemukan dalam kondisi mengenaskan dengan tubuh termutilasi. Seperti pembunuh berantai lainnya, ia selalu mengambil kenang-kenangan atau trofi berupa organ-organ dalam dari tiap korban-korbannya. Karena itulah, sosok pembunuh ini menyandang julukan The Ripper alias Sang Pengoyak. Julukan lain yang digunakan untuk sang pembunuh pada saat itu adalah pembunuh Whitechapel. Rapinya pembunuhan yang dilakukan olehnya membuat beberapa penyidik atau polisi kesulitan untuk menangkapnya. Tentang jumlah keseluruhan korban-korban yang masih sering diperdebatkan. Dalam dokumentasi polisi, tercatat 11 korban dengan kemiripan perlakuan yang sama yang terjadi dalam kurun waktu 3 April 1888 sampai 13 Februari 1891 yang dikenal dengan kasus pembunuhan Whitechapel. Akan tetapi, hanya 5 korban yang benar-benar diakui secara resmi sebagai korban Jack the Ripper sebenarnya, yang mana pembunuhan tersebut dilakukan hanya dalam 3 bulan saja. Kelima pembunuhan berantai yang dilakukan oleh Jack the Ripper ini dikenal dengan nama 5 kanonis. Pada tubuh jasad korban, terdapat garis luka miring di tenggorokan, perut, daerah kelamin, dan wajah yang dimutilasi, serta pengambilan sejumlah organ dalam korban. Semua itu dipercaya sebagai modus pembunuhan khas dari Jack the Ripper. Korban pertama dari 5 kanonis adalah Mary Ann Nichols. Wanita 43 tahun ini memiliki nama kecil Mary Ann Walker. Lahir pada 26 Agustus 1845, ia dibunuh pada Jumat 31 Agustus 1888. Jasadnya ditemukan sekitar jam 3:40 pagi di Buxrow, Whitechapel. Pada tubuh korban terdapat 2 luka sayatan pada tenggorokannya. Terdapat juga beberapa tanda bekas luka tikaman pada bagian tubuh lain akibat benda tajam dan pada bagian bawah perutnya terbelah dengan luka dalam bergerigi. Namun organ-organnya tidak ada yang hilang.
polisi tidak banyak memiliki petunjuk mengenai kasus pembunuhan ini karena tidak adanya saksi mata yang melihat atau mendengar suara teriakan korban pada malam kejadian. Tidak ditemui juga adanya senjata tajam yang ditinggalkan sang pelaku di TKP. Korban pembunuhan Jack the Ripper yang kedua adalah Annie Chapman. Jasad wanita 47 tahun ini ditemukan sekitar pukul 6 pagi pada Sabtu 8 September 1888 di dekat sebuah gerbang di halaman belakang rumah Henbury Street 29, Spitalfields. Sama seperti kasus Mary Ann Nichols, pada bagian leher korban terdapat 2 sayatan. Di bagian perutnya juga terdapat luka sayatan serta tulang rusuk yang dipotong-potong. Organ jantung korban dikeluarkan dan diletakkan di bahu korban. Menurut hasil pemeriksaan polisi, sebelumnya sempat ada seorang saksi yang melihat keberadaan Annie Chapman sekitar pukul 5:30 pagi bersama dengan seorang pria berambut gelap, memakai topi pemburu, dan berjubah hitam berpenampilan lusuh dan berpendidikan. Korban ketiga adalah Elizabeth Stride dan korban keempat adalah Catherine Eddowes. Kedua jasad dijuluki dengan sebutan pembunuhan ganda. Jasad Elizabeth Stride, wanita 44 tahun, dan jasad Catherine Eddowes, wanita 46 tahun, ditemukan di hari yang sama pada Minggu dini hari 30 September 1888. Tubuh Elizabeth ditemukan tergeletak di Dutchfield Yard, Banner Street, Whitechapel, sekitar pukul 1 pagi. Ia tewas dengan bekas cekikan di leher, namun tak ada pembedahan yang dilakukan oleh sang pembunuh. Menurut dugaan para polisi, Elizabeth Stride sempat melakukan perlawanan terhadap Jack the Ripper sebelum terbunuh. Para saksi sebelumnya sempat mengaku melihat Elizabeth bersama dengan seorang pria pada malam itu. Namun keterangan dari para saksi sangatlah berbeda. Beberapa teman Elizabeth mengatakan bahwa pria misterius ini berpenampilan rapih dan wajar. Sedangkan saksi lain mengatakan sang pria berpenampilan tidak rapih dan lusuh. Sementara jasad Catherine Eddowes ditemukan di Mitre Square, City of London, 1,6 km dari lokasi pembunuhan Elizabeth. Hanya berselang 3/4 jam setelah ditemukannya jasad Elizabeth Stride. Pada bagian tenggorokannya terdapat luka sayatan, tubuhnya terbelah, dan isi perutnya terburai keluar. Ginjal bagian kiri dan rahimnya diambil. Di sebuah rumah petak di Goulston Street, Whitechapel, dekat lokasi pembunuhan Catherine, polisi menemukan celemek Eddowes berlumuran darah. Pada dindingnya terdapat tulisan yang ditulis dengan kapur berwarna putih, yang kemudian dikenal dengan grafiti Goulston Street. Warga setempat, Joseph Lavenda, mengaku sempat melewati alun-alun bersama dengan 2 orang temannya sebelum pembunuhan tersebut terjadi. Yang menyatakan bahwa ia melihat seorang pria dengan ciri-ciri berambut pirang dan berpenampilan lusuh bersama seorang wanita yang diduga adalah Catherine Eddowes. Korban kelima dari serangkaian pembunuhan berantai 5 kanonis adalah seorang wanita 25 tahun bernama Mary Jane Kelly. Tubuh wanita ini ditemukan pada Jumat 9 September 1888. Jasad Kelly yang termutilasi ditemukan terbaring di kamar tempat tidurnya di 13 Miller's Court pada pukul 10:30 pagi. Tidak seperti korban-korban lainnya, seluruh tubuh Mary sudah menjadi potongan-potongan dan organ-organ dalam tubuhnya berserakan hingga ke seluruh ruangan kamarnya. Organ jantungnya hilang dan tidak ditemukan. Kelima korban kanonis dibunuh pada malam hari dan mendekati akhir pekan, baik pada akhir bulan atau akhir minggu. Pada jasad-jasad tubuh korban terdapat tebasan miring tangan kidal pada bagian tenggorok. Sementara itu, beberapa peneliti berani meyakini bahwa pembunuhan ini tidak diragukan lagi merupakan karya dari seorang pembunuh tunggal dengan karakteristik bertangan kidal khas dari Jack the Ripper.